Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kita membahas tentang iddah ya. Untuk selanjutnya, wa ghairul mutawaffa anha zaujuha. Ini iddah untuk seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, tapi ditinggal bukan karena kematian. In kanat hamilan fa iddatuha biwaqil hamli al mansubi li sahibil iddati. Jika seorang istri itu dalam keadaan hamil dan ditinggalkan oleh suami, iddahnya itu sampai dengan melahirkan, agar kandungan itu bisa dinasabkan dengan suami yang telah pisah dengan istri. Wa in kanat hailan wahia min dawati ay sahibil haidi fa iddatuha salah satu kuru'in wahya al-adhar. Dan jika seorang istri itu dalam keadaan hail atau tidak mengandung dan termasuk dalam golongan orang atau termasuk dalam golongan wanita yang memungkinkan haid, itu iddahnya adalah dengan masa 3 kali masa suci ya. Jadi yang ghairu mutawaffa ya kan, ghairu mutawaffa ya ghairu mutawaffa, ditinggal suami bukan karena kematian, ghairu mutawaffa. Jika seorang istri itu dalam keadaan hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan, masa iddahnya sama dengan seorang istri yang ditinggal suami karena mati. Sama, ini tidak tinggal mati dalam keadaan hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Agar apa? Gunanya adalah untuk bisa menisbatkan atau si kandungan ini nanti bisa disandarkan kepada suami istri yang meninggalkan tadi. Dan untuk hail adalah ini yang mengandung, ini yang tidak mengandung atau tidak hamil, mengandung dan tidak mengandung. Untuk hail, wanita yang hail atau seorang istri yang keadaan hail itu ketika dia termasuk dalam golongan wanita yang memungkinkan untuk haid, ada kemungkinan untuk haid. Berarti ini ada pembagian lagi. Jika memungkinkan haid, jika seorang istri itu ada kemungkinan untuk haid, masa iddahnya 3 kali masa suci. Seorang istri yang ditinggalkan oleh suami dalam keadaan tidak hamil.
Jika seorang istri itu memungkinkan haid, ada kemungkinan untuk haid, iddahnya 3 kali masa suci. Wa in tulikot tohiron bi'an bagia min zamani tuhriha bagiyatun ba'da tolatiha in qadot iddatuha bitokni fi haidotin salisatin. Jika seorang istri itu ditalak tohiron dalam keadaan suci, bi'an bagia min zamani tuhriha, dengan arti setelah tertalak dia masih keadaan suci, maka iddahnya habis dengan mengalami haid yang ketiga. Masih dalam kategori wanita yang memungkinkan untuk haid. Ketika seorang istri itu ditalak, tulikot, ditalak. Posisi ditalak ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, si wanita tadi dalam keadaan suci. Wanita ini dalam keadaan suci. Maka masa iddahnya itu sampai dengan habis masa suci yang ketiga atau sucinya haid yang ketiga. Autulikot haidon au nufasa in qadot iddatuha bitokniha fi haidotin rabiatin, atau tertalak saat keadaan haid atau nifas, maka iddahnya habis dengan mengalami haid yang keempat. Pas tengah-tengah suci, dia masa iddahnya habis sampai iddahnya sampai suci yang ketiga kali. Maksudnya mengalami haid yang ketiga. Haidnya sampai 3 kali. Ini 3 kali masa suci, 3 kali haid, 3 kali haid sampai suci sampai 3 kali haid. Ditalak dalam keadaan suci. Tapi kalau ditalak dalam keadaan haid, atau nifas, nah tadi ya diterangkan wa autulikot haidon au nufasa, jika ditalak dalam keadaan haid atau nifas, in qadot iddatuha bitokni fi haidotin rabiatin, iddahnya habis sampai haidotin rabiatin, mengalami haid yang keempat, sampai haid yang keempat. Wa ma bagiya min haidiha la yuhsabu Qur'an, sedangkan sisa masa haidnya tidak terhitung masa suci. Sisa haidnya tidak terhitung masa. Wa ma bagiya utai barang bagiya kana tetap min haidatiha, saking haid mar'ah la yusabu raden bilang apa mah Qur'an apa nih suci. Wa in kanat tilkal muqtaddatu shaghiratan au kabiratan lam tahid aslan, jika seorang istri atau wanita yang iddah itu dalam shaghiratan, dalam keadaan kecil, au kabiratan lam tahid, atau dalam wanita dewasa lam tahid yang belum haid aslan, babar pisan, walam tablug lan durung tumeka, walam taglub sinnal yaksi, belum sampai ke masa menopause, aukanat utawa ana sapa aukanat mutahayyiratan,
au ayi satan faid datuha salah sata asyurin, maka idahnya 3 bulan hilaliyatin in min tobako tolakuha ala awwali syahri. Jika seorang istri atau seorang wanita masih kecil atau sudah besar dan sama sekali belum pernah haid dan belum mencapai masa menopause, sinul yaksi au kanat mutahayyiratan, atau dia wanita keadaan bingung akan masa haid dan masa sucinya, maka idahnya adalah 3 bulan sesuai tanggal talaknya bertepatan dengan awal bulan. Masih dalam keadaan talak. Jika itu kecil, sohir, sohirotan au kabirotan, kabirotan, mutahayyirotan, mutahayyirotan, bingung. Kabirotan yang belum pernah mengalami masa haid belas babar pisan, belum pernah sama sekali, atau dalam keadaan bingung akan masa haidnya dengan masa sucinya, bingung, maka iddahnya untuk wanita seperti ini itu adalah 3 bulan, 3 bulan semenjak talak. Bulan semenjak talak. Jika talaknya berada di awal bulan, fa'in tulikot fi asna'i asyurin, jika ditalak di tengah-tengah bulan, ini kan untuk awal bulan, 3 bulan jika talaknya ini di awal bulan, semenjak talak di awal bulan. Fa'in tulikot fi asna'i syahrin, jika ditalak di tengah-tengah bulan, fabak dahu hilalani wa yukammalu al-munkasiri salasina yauman binas syahri ar-rabi'i. Jika tertalak di tengah bulan, idahnya itu 2 bulan setelahnya sesuai dengan tanggal. Dan untuk jumlah bulan yang tidak utuh disempurnakan menjadi 30 hari dari bulan keempat. Bapak tahu mongko yang dalam sakwise talak dilarang utawi 2 bulan sempurnake. Jika ditalak di tengah-tengah bulan, di pertengahan bulan, idahnya adalah 2 bulan setelahnya. Idahnya adalah 2 bulan setelahnya sesuai dengan tanggal. Dan untuk jumlah bulan yang tidak utuh, berarti gini. Mama salah satu dari 3 wanita ini ditalak di tengah-tengah bulan. Di pertengahan bulan umpamanya bulan Januari umpamanya, pertengahan bulan Januari. Pertengahan bulan Januari umpamanya. Pertengahan bulan Januari. Contoh. Maka idahnya adalah 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelahnya, berarti setelah Januari, 2 bulan setelahnya berarti Februari, Maret, berarti sampai Maret, 2 bulan setelahnya sampai Maret. Nah, untuk jumlah bulan yang enggak utuh, karena dia ditalak di tengah-tengah bulan Januari, maka di bulan Januari ini enggak utuh terhitung 1 bulan, ini disempurnakan menjadi 30 hari dari bulan keempat. Ya hitungannya berarti sampai April, Januari, Februari, Maret, April. Fa'in hadot
al mu'tadatu fil ashhuri wajaba 'alaiha iddatu bil aqra. Dan jika orang yang mengalami iddah mengalami haid di tengah-tengah menjalani masa iddah dengan perhitungan bulan, maka wajib bagi dia untuk melakukan iddah dengan perhitungan masa suci. Maksudnya jika mu'tadah atau orang yang istri yang haid di tengah bulan, di saat menjalani iddah dengan perhitungan bulan, maka wajib bagi dia melakukan iddah dengan perhitungan masa suci. Au ba'da inqadai asyuri lam tajib al-aqru, atau mengalami haid setelah selesai menjalankan iddah dengan perhitungan beberapa bulan, maka ia tidak wajib menjalankan iddah lagi dengan perhitungan masa suci. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Udah beda bahasan ini. Wal mutallaqatu, orang atau wanita yang tertalak qabla dukhuli, sebelum berhubungan, sebelum kumpul, la iddata 'alaiha, tidak ada kewajiban iddah bagi wanita tersebut. Sawaun basyaraha az-zawju fima dunal farji amla, baik suami itu pernah berhubungan badan dengan istri pada bagian farji ataupun selain farji. Wa iddatul amati, seorang istri yang tertalak sebelum dikumpuli oleh seorang suami, maka tidak ada iddah untuk wanita tersebut. Wa iddatul amati, adapun untuk budak alhamili yang hamil, idza tulikot, ketika ditalak tolakon roj'ian dengan talak roj'i, au ba'inan atau talak bain, bil hamli, sedang keadaan hamil, ai biwat'ihi, yaitu dengan melahirkan kandungan, bisyarti nisbati ila sahibil iddati, dengan syarat bisa dinisbatkan nasabnya terhadap suami yang mentalak atau tuan yang mentalak. Wa qauluhu musannif ka'iddatil khurati, seperti halnya iddahnya wanita merdeka yang hamil, al-hamili ai fi jam'i masabaqo, seperti keterangan-keterangan yang sebelumnya. Wabil aqra'i antak tadab bi qur'aini, dan jika iddah dengan beberapa masa suci, wabil aqra'i dengan ketetapan beberapa kali suci, budak tersebut melaksanakan iddah dengan 2 kali masa suci. Wal muba'adatu wal mukatabatu wa umul waladi iku kal amati, baik budak muba'ad, budak mukatab atau umul walad itu seperti halnya budak-budak pada umumnya. Wa bisyuhuri anil wafati antak tadda, jika budak itu melaksanakan iddah dengan perhitungan bulan, wa bisyuhuri dengan perhitungan bulan dari wafatnya seorang tuan, antak tadda, maka iddahnya bisyahroini wa khamsi layalin, dengan 2 bulan 5 hari. Bisyahroini dengan 2 bulan 5 hari. Tadi untuk yang ditalak, kalau untuk ketentuan budak amat itu budak. Kalau untuk budak hamil itu sama dengan wanita merdeka, hurrotan hamilan, sama. Amat hamil sama hurrotan hamil
masa iddahnya sama-sama sampai melahirkan. Tapi untuk masa iddah dengan masa suci quru atau asyur untuk budak dengan menggunakan iddah masa suci atau dengan bulan. Kalau ini untuk budak yang hamil ya, budak yang hamil sampai melahirkan iddahnya. Kalau masa iddah dengan masa suci dengan asyur itu beda dengan wanita yang merdeka. Kalau dengan menggunakan masa iddah yang masa suci itu 2 kali masa suci, 2 kali suci. Dan untuk asyur dengan masa iddah bulan bisyahraini wa khamsi layalin, dengan 2 bulan 5 hari, 2 bulan 5 hari. Masa iddah kalau menggunakan masa suci itu 2 kali untuk budak. Kalau menggunakan ketentuan bulan 2 bulan 5 hari itu untuk budak. Sekali lagi untuk budak, beda dengan hurrah, dengan wanita yang merdeka beda. Wa iddatuha anit tolaki antak tada bisyahrin wa nisfin alan nisfi. Dan iddahnya budak sebab talak dengan 1 bulan setengah, yaitu separuh dari iddahnya wanita merdeka. Wanita budak yang ditalak oleh tuannya atau ditalak oleh suami dari majikan itu setengah dari masa iddah wanita merdeka. Wa fi qaulin, bagian pendapat syahroni 2 bulan, wa fi qaulin syahroni wa kalamul Ghazali yaktadi tarjihahu. Satu pendapat mengatakan bahwa iddahnya adalah 2 bulan, wa fi qaulin syahroni 2 bulan. Dan ungkapan Imam Ghazali menetapkan mengunggulkan pada pendapat ini, mengunggulkan pada pendapat yang 2 bulan dan 2 kali suci ini. Wa amal musannifu, adapun musannif, faja'alahu aula haitsu qala fa ini tadat bisyarah ini karena aula. Sedangkan musannif hanya menjadikan 2 bulan sebagai bentuk yang lebih utama saja, sehingga beliau berkata fa ini tadat, sehingga jika budak wanita itu melaksanakan iddah dengan 2 bulan bisyarah ini karena aula, maka itu lebih utama. Ya, sebenarnya kesimpulannya sama saja dari Imam Ghazali dan musannif mengarang kitab Fathul Qorib ini sama-sama menyatakan bahwa masa iddah untuk budak itu 2 bulan. Wa fi qaulin, satu pendapat iddatuha, bahwa iddahnya budak salah satu asyurin 3 bulan, wa huwa al akhwat, dan pernyataan ini atau pendapat ini itu al akhwat untuk berhati-hati, kama qala asy-Syafi'i, seperti halnya yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa alaihi jam'un min ashabi, dan pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i.